yuk. Astagfirullah. Ah! 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 Oke guys, pernah dengar nggak cerita tentang seorang putri? Putri ini bernama Putri Champa ya teman-teman ya. Putri Champa ini berasal dari kaum Muslim Vietnam yang menjadi sejarah panjang kerajaan Majapahit teman-teman, dan merupakan permasyuri dari Raja Kertawijaya guys. Dan keberadaannya ini masih menuai kontroversi seantero Nusantara ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalian bisa melihat di sini guys. Wow, saya berada di tengah-tengah kuburan atau tengah-tengah makam yang ada beberapa makam ini merupakan peninggalan dari para leluhur kita ya teman-teman ya. Dan kalian bisa melihat di sebelah kanan situ nih. Ini saya nih lompat-lompat ya teman-teman, karena nggak boleh langsung nginjak ke atas makamnya. Nih ya teman-teman. Bentar. Oh, gak ketok ini, kena sinar matahari. Nah, nih teman-teman, kalian bisa melihat di sini. Ini adalah bukti peninggalan para leluhur ya. Ini batu bata ini adalah peninggalan dari abad ke-11 guys. Dan kalian bisa melihat ukurannya sangat jumbo sekali ya teman-teman, yang sudah berlumut dan warnanya itu memudar guys. Wow, di sini ada berapa ya makamnya ya, kita cari dulu ya teman-teman ya, biar kalian bisa melihat bukti-bukti peninggalan masa lalu pada abad ke-11. Alright, nah itu dia, ada lagi di depan situ teman-teman. Nah ini dia guys. Nih ya, ini makamnya kecil, mungkin masih umur setahun 2 tahun ya teman-teman ya. Kecil guys, 1 meter kurang lebih. Nah ini teman-teman, permisi, assalamualaikum, nun sewu. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini batu batanya jumbo-jumbo teman-teman, ini di bawah-bawah sini guys. Ini gede-gede banget Pak. Dan sini juga ada lagi teman-teman. Wow, ini oke lah, tapi poin intinya saya tidak akan mengeksplor makam ini ya. Akan tetapi ada sebuah lorong teman-teman, lorong persembunyian yang dibuat oleh maling celuring untuk Putri Champa, guna untuk menghadiri upacara prasetyang yang secara administratif diadakan di Kecamatan Pacet dan Gondang yang berlangsung hingga masa akhir kerajaan Majapahit teman-teman. Weh, nah ini dia lorongnya ya teman-teman ya. Jadi lorong menuju ke bawah situ dengan diameter kurang lebih 3 meteran ya teman-teman ya. Ini saya akan masuk ke situ. Ini tinggi banget loh guys. Wow, dengan tinggi mencapai ya 1 atau 2 meter gitu ya teman-teman ya, kalau saya mau masuk ke dalam situ. Oke, kita lanjut ceritanya teman-teman ya. Alasan lorong ini dibuat untuk bersembunyi ya guys, karena banyaknya perampok kala itu di tengah jalan teman-teman. Dan saat ini lorong ini difungsikan untuk saluran irigasi oleh warga ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat itu banyak air melimpah yang mengalir teman-teman, dari sana menuju ke sana, nggak tahu kemana. Wow,
Oh, mantep ini Pak. Oke, untuk menuju ke bawah situ ini saya cari jalan dulu ya guys ya. Wih, ini saya harus lewat bawah sini teman-teman. Ini kan pohon ya, pohon. Terus saya akan melalui jalan ke bawah situ dan merambat tangan saya ke akar-akar sini ya teman-teman ya, dan langsung menuju ke bawah teman-teman. Wih, wah soga iki yo. Dan ini dalam banget teman-teman jaraknya. Oke, kita keliling dulu ya teman-teman di sini. Siapa tahu ada jalan lain untuk menuju ke bawah guys. Dan mitos menurut warga setempat itu di sini tuh angker ya teman-teman ya. Karena sejak zaman kerajaan dulu sampai saat ini itu belum ada yang berani untuk masuk ke lorong gua ini guys. Nah itu dia. Ini saya pegangan ke oyot-oyot ini ya teman-teman. Tapi nggak yang di sini deh. Oke. Ya rupanya dari situ ya teman-teman. Ini saya merobos lewat bawah pohon yang menyilang gini, lewat bawah situ terus pegangan ke oyot, langsung masuk ke dalam situ ya guys. Oke, akan tapi ini saya tidak bisa memvideokan momen pas turun ke bawah situ teman-teman karena tangan saya cuma satu. Santri sama saya. Santri. Tahu nyalong lagi. Tahu nyalong lagi. Bisa lagi. Cowok ya asem. Nggak sampai. Wah, aduh. Iya ya. Jangan nomor dua. Tenang. Waduh. Mantap. Oke, siap. Wah guys, ini momen yang sangat amazing ya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui, bentar guys, jarak untuk
masuk ke sini ya teman-teman ya. Ini lorongnya ada 2 itu, dan di sini guys ini semakin mengecil ya. Waduh bahaya itu. Itu tadi saya turunnya dari situ teman-teman. Oke ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi, nyun sewu. Ini harus menunduk teman-teman. Wah, wah, banyak kelelawarnya pak. Dan sebentar. Ini lorong guys. Kayak gini loh. Gila. Lorongnya sempit banget teman-teman. Dan di sini, di atas ini ya, ini merupakan batuan padas yang cukup padat ya teman-teman. Ya, menjadi batu gitulah teman-teman ya. Dan ini tidak akan rapuh atau longsor. Akan tetapi yang longsor di situ teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Tuh, yang longsor di area depan situ yang tempat saya turun tadi. Wah, ini kelelawar guys, susunya guys. Ini kelelawarnya. Jumbo-jumbo banyak banget. Permisi. Wow. Bentar. Aduh. Guys. Astagfirullahaladzim. Ini kelelawar emas teman-teman. Kelelawar gua. Aduh, banyak banget ini. Dan perlu diketahui, kelelawar ini mengandung virus ya. Astagfirullah. Maaf banget aduh. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Waduh. Guys. Aduh. Aduh. Woi.
banget. Mengganggu tidurmu. Wah. Allah. Banyak banget guys. Wih. Wih. Wah. Ah. Astagfirullah. Waduh, ini mengandung virus. Ya Allah, saya kira gajah kelelawar. Astagfirullah. Waduh. Ya Allah. Jadi sarang kelelawar guys. Aduh. Ya Allah. Wah. Aduh. Wah. Aduh. Hampir saja masuk ke mulut. Tapi saya pakai masker. Wah, ini banyak. Ya Allah. Diserbu. Ini markasnya Batman ya teman-teman. Wah. Aduh. Wah, ini banyak banget guys. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, pasrah aku. Aku pasrah. Lapangnya kayak gini ya teman-teman. Banyak bener di atas. Wah. Woi. Wah, ini sarang kelelawar. Allah. Itu apa ya? Astagfirullah. Sumpah. Aduh. Ternyata cuman sampai segini ya teman-teman. Aduh. Astagfirullah.
Oh. Oh. Wah, gila. Dan terus terang ya teman-teman, ini epic banget. Tadi saya sempat jatuh guys. Saya kira lorongnya dalam ya teman-teman ya. Saya kira tuh lorongnya dalam, akan tetapi kalian tadi bisa melihat di waktu saya masuk megang oyot ya, akar ya yang di sana tadi, itu merupakan sebenarnya tuh lurus ya teman-teman. Ini gua ya, lorong ya, itu masih lurus, dan terbukti tadi ada lorong lagi ya yang tadi saya sebutkan. Dan itu merupakan sambungan dari lorong ini guys, yang tembus ke Istana Majapahit di Trowulan ya teman-teman ya. Dan bentar guys, tarik nafas dulu. Asli ini epic banget pak. Nah kayak gini teman-teman ya, ini tepat saya berada di bawah keranda mayat. Itu kerandanya, dan di sini sekitarnya semua ini adalah kuburan, makam, dan pantas saja para warga di sini tidak ada yang berani masuk atau menelusuri lubang ini teman-teman. Dan memang di kitab Negara Kertagama itu disebutkan bahwa Putri Campah itu bersembunyi di sini guys, karena pada waktu itu banyak perampok yang berkeliaran teman-teman ketika menuju ke upacara yang ya teman-teman ya, yang berada di Trowulan. Jadi lorong ini tepat berada di area pemakaman. Sebetulnya pemakaman ini pemakaman para leluhur kita ya teman-teman. Oke, nah juga banyak pemakaman, dan di belakang sini keranda mayat ya teman-teman. Ini adalah peninggalan dari leluhur kita, termasuk dari legendanya dan sisi kerakyatannya ya teman-teman ya. Dan peninggalan ini patut dilestarikan. Semoga nanti kedepannya ada dari pusat pemeliharaan atau yang biasa memelihara situs-situs purbakala yang bisa memelihara lokasi tersebut ya. Oke, buat teman-teman yang belum menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Oke, saya Elmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, bis.